Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5285-5286. Dev menoleh ke penguasa kota Zhang dan berkata, "Tuan kota, sepertinya aku tidak akan memasuki gua 10.000 pedang. Aku akan mengambil hadiahnya dan pergi sekarang. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali?" Penguasa kota Zhang berkata dengan sedikit penyesalan, "Gua 10.000 pedang adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para pembudidaya pedang." Dev berkata sambil tersenyum, "Meskipun kesempatannya besar, aku harus hidup untuk menikmatinya. Setelah aku menyelesaikan masalah di perguruan pedang dewa, aku akan kembali untuk meminta saranmu." Penguasa kota Zhang mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan meminta seseorang mengantarmu keluar melalui lorong rahasia, yang jauh dari mata dan telinga. Di luar kota suci pedang, ada makam pedang. Kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih. Karena kamu tidak bisa memasuki gua 10.000 pedang, berlatih di makam pedang bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu." "Terima kasih, Tuan." Dev membungkuk. Setengah jam kemudian, Sekte Pedang dan kelompoknya meninggalkan kota yang ramai itu melalui jalan rahasia kota suci pedang. Berdiri di lereng bukit di luar kota, Dev menoleh ke belakang dan melihat garis besar kota suci pedang berangsur-angsur kabur diterpa matahari terbenam. "Dev, kemana kita akan pergi selanjutnya?" tanya Mo Chen. Dev melihat ke arah barat, "Aku ingin pergi ke makam pedang dulu." "Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Namun, makam pedang ini berbeda dengan gua 10.000 pedang. Ini adalah tempat pembantaian. Mereka yang berkemauan lemah cenderung tersesat. Itu juga tergantung pada pemahaman masing-masing orang. Tidak semua orang yang memasuki makam pedang akan bisa berkembang. Bahkan ada yang masuk dan keluar sebagai orang bodoh." Mo Chen memberitahu Dev tentang bahaya makam pedang. "Aku tidak takut, aku akan mencobanya." Dev tersenyum tipis. Kelompok itu menuju ke makam pedang. Makam pedang terletak di pegunungan belakang kota suci pedang. Lembah luas ini dipenuhi dengan pedang-pedang kuno yang berdempetan. Setiap pedang memancarkan aura pedang yang samar, dan mereka berkumpul membentuk wilayah pedang tak terlihat. Setiap pedang melambangkan kehidupan yang hilang, jadi ada roh jahat yang kuat di bawah wilayah pedang ini. Disinilah pedang itu dikubur. Mo Chen berkata sambil menunjuk sebuah prasasti batu di tengah lembah. Prasasti batu itu diukir dengan Sutra Hati Suci Pedang. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Dev berjalan mendekati prasasti batu itu dan melihat prasasti itu dipenuhi dengan aksara kuno yang padat. Aksara-aksara ini tampak hidup, mengalir perlahan di atas prasasti batu dan memancarkan aura pedang yang agung. Dev menatap kata-kata pada prasasti batu itu, dan merasakan aliran informasi yang deras mengalir ke dalam pikirannya, serta prinsip-prinsip pedang indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Dia tampak melihat adegan para pendekar pedang dari generasi lampau tengah berlatih pedang, sebagian memahami kehendak pedang langit dan bumi di puncak gunung, sebagian mengasah pedang mereka di lautan darah, dan sebagian lagi merasakan prinsip-prinsip ilmu pedang dan sifat manusia di pasar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Dev perlahan menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya perlahan mulai beredar sesuai dengan metode Sutra Hati Suci Pedang. Aura yang menyatu dengan makam pedang perlahan terpancar dari tubuhnya. Pedang-pedang kuno di lembah itu tampak terinspirasi dan mulai mengeluarkan suara dengungan yang tajam. Mo Chen berdiri di kejauhan, memperhatikan perubahan pada Dev, matanya dipenuhi keheranan. "Aku tidak menyangka pemahamannya begitu tinggi. Dia benar-benar bisa beresonansi dengan niat pedang di makam pedang dalam waktu sesingkat itu." Tepat saat aura Dev dan niat pedang dari makam pedang berpadu sempurna, dan pedang kuno di sekitarnya berdengung semakin cepat, sesuatu yang aneh terjadi. Roh jahat hitam yang semula hanya beberapa helai yang berkeliaran di lembah itu tiba-tiba menjadi ganas seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka tidak lagi menyebarkan kabut, tetapi berubah menjadi aliran air hitam yang deras dengan bau busuk yang menjijikkan, berkumpul dari segala arah menuju prasasti batu tempat Dev berada. Boom! Bumi bergetar hebat, seakan-akan ada binatang raksasa yang terbangun di bawah tanah. Tanah lembah makam pedang retak dengan lempengan batu sebagai pusatnya. Dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, cakar tulang putih tiba-tiba muncul dari tanah. "Apa itu?" teriak Ling Sui. Kerangka-kerangka yang berdempetan merangkak keluar dari celah-celah, api hijau seperti hantu menyala di rongga mata mereka, dan sendi-sendi mereka bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara berderak yang keras. Di tangan mereka memegang pisau panjang berkarat atau pedang kuno yang patah, yang jelas merupakan transformasi dari generasi-generasi para kultivator yang mati di makam pedang.
Kerangka-kerangka ini digerakkan oleh roh jahat dan bergerak sangat cepat. Mereka memancarkan aura kekerasan dan haus darah yang kuat, dan menyerbu Dev seperti air pasang. Dev, wajah Mo Chen berubah drastis, dan dia hendak menerjang maju sambil memegang pedangnya. Namun saat ia baru saja mengambil langkah pertama, sebuah penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul. Domain pedang yang awalnya tersembunyi di makam pedang tiba-tiba meletus pada saat ini, membentuk penghalang transparan yang sepenuhnya mengisolasi Dev dari dunia luar. Pedang Mo Chen menebas penghalang itu, hanya menimbulkan riak samar. Kekuatan hentakannya membuat darahnya berdesir, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Domain pedang ini telah menjadi sangat kuat. Mo Chen merasa ngeri. Ia bisa merasakan bahwa domain pedang itu kini beberapa kali lebih ganas daripada sebelumnya, seolah-olah sengaja mengusir orang luar untuk mendekat. Lebih dari 10 pengikut sekte pedang menyerang bersama-sama, dan energi pedang menebas ke arah penghalang, tetapi semuanya terpental kembali satu persatu. Humazi melemparkan jimat dan membantingnya dengan keras. Dengan suara dentang yang keras, ia terkejut dan terlempar mundur, lengannya mati rasa. Sialan, aku tidak bisa masuk, geram Humazi, matanya penuh kecemasan. Di dalam penghalang, Dev sepenuhnya dikelilingi oleh sekelompok kerangka. Tiba-tiba dia membuka matanya, tidak ada kepanikan di matanya, yang ada hanya semangat juang yang bangkit. Makna mendalam dari Sutra Hati Suci Pedang, yang baru saja ia pahami ketika beresonansi dengan niat pedang mengalir deras di benaknya. Ia menggenggam pedang pembunuh naga yang terselip di sampingnya dengan punggung tangannya, dan cahaya keemasan kembali bermekaran, membentuk kontras tajam dengan roh jahat hitam di sekitarnya. Sekarang saatnya, Dev berteriak pelan dan bergerak maju bukannya mundur. Pedang pembunuh naga mengiris udara, meninggalkan lengkungan emas yang menyilaukan. Inilah jurus kebangkitan naga yang ia kuasai saat bertarung melawan Zhao Jingfeng. Namun, pedang ini kini tak hanya memiliki kekuatan naga, tetapi juga mengandung niat pedang kuno dari makam pedang. Engah, sekitar selusin kerangka yang menanggung beban serangan itu tersapu oleh cahaya pedang dan langsung berubah menjadi tulang-tulang patah di seluruh langit. Namun, lebih banyak kerangka datang menyerbu, menginjak sisa-sisa rekan mereka. Mereka tidak merasakan sakit dan tidak takut mati. Senjata di tangan mereka menebas bagian vital Dev dengan suara. Menembus udara, Dev menggunakan gerakan kaki misterius untuk bergerak di antara sekelompok kerangka. Ia tidak lagi membela diri dengan sengaja, melainkan menggunakan metode operasi Sutra Hati Suci Pedang secara ekstrim. Roh-roh jahat hitam yang menerkamnya langsung tertarik ke dalam tubuhnya begitu mereka mendekatinya. Baiklah, saat roh jahat itu memasuki tubuhnya, Dev merasa meridiannya seperti ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat membuat dahinya langsung berkeringat dingin. Namun dia menahan rasa sakit dan mengarahkan energi jahat yang ganas mengalir dalam dantiannya. Yang aneh adalah bahwa di bawah koordinasi niat pedang, energi murni yang terkandung dalam roh jahat dilucuti sedikit demi sedikit dan diintegrasikan ke dalam kekuatan spiritualnya. Tingkat ke-8 alam dispersi keabadian, penghalangnya mulai mengendur. Dev gembira, kerangka-kerangka ini awalnya dipelihara oleh roh-roh jahat. Setelah membunuh mereka, roh-roh jahat yang telah menghilang akan menjadi semakin kuat. Sementara Dev mengayunkan pedangnya untuk membunuh kerangka yang terus berdatangan, ia secara aktif menyerap energi dari roh jahat. Gerakannya menjadi semakin cepat, dan cahaya keemasan pedang pembunuh naga dan energi hitam jahat saling bertautan di tubuhnya, membentuk gambaran aneh dan mendominasi. Di tengah pecahan tulang yang berterbangan, aura Dev meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, puluhan kerangka hancur, setiap kali dia menyerap sedikit energi jahat, kekuatan spiritualnya sedikit terkondensasi. Lambat laun, ilmu pedangnya tak lagi terbatas pada jurus kebangkitan naga. Tulisan-tulisan kuno pada prasasti batu makam pedang tampak hidup, berubah menjadi bayangan pedang tak kasat mata, memandu gerakannya. Bersambung.